你怎么还不走啊？尸首呢？尸首被送去，果然是他。是何霞。少爷，快走！我们快走！对不起， Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian kedua dari General N.I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Di dalam gua, Beiji mengungkapkan isi hatinya, di mana dia tulus mencintai Ping Ting dan tidak akan mengkhianatinya. Malam itu adalah malam ketiga sebelum mereka menikah. Keesokan harinya, ketika bangun, Beiji menemukan jika Ping Ting telah pergi meninggalkannya. Dia keluar gua mencari, namun tidak menemukan Ping Ting. Di kerajaan Jin, seorang pelayan menyerahkan surat kepada Kaisar dari Kaisar Yan, di mana Kaisar Yan menuduh jika Kaisar Jin telah mengkhianati kesepakatan mereka. Dia berjanji akan menyerang kerajaan Jin jika Kaisar Jin tidak segera menyerahkan Ping Ting. Kaisar Jin merasa heran kenapa Kaisar Yan sangat menginginkan Bai Ping Ting. Oleh sebab itu, dia menanyakannya kepada Dong Zhuo yang sebelumnya mereka tangkap. Dengan mengancam akan membunuh Ping Ting, Kaisar memaksa Dong Zhuo mengatakan alasan Kaisar Yan sangat menginginkan Ping Ting. Dong Zhuo pun berkata jika Ping Ting telah menghafal kitab perang, di mana orang yang memiliki kitab tersebut dipercaya bisa menguasai dunia. Kaisar Jin yang ingin menangkap Ping Ting kemudian memanfaatkan Dong Zhuo untuk menjebaknya. Dong Zhuo diikat di tengah kota untuk memancing Ping Ting keluar. Strateginya itu berhasil. Malam harinya, Ping Ting datang akan menyelamatkan Dong Zhuo. Dia tidak sadar jika dirinya masuk ke dalam jebakan. Beruntung Beiji kembali datang menyelamatkannya. Beiji menyuruhnya lari membawa Dong Zhuo, sementara dia sendiri menghadang para penjaga. Ping Ting yang telah berhasil membawa Dong Zhuo kabur, kemudian menyuruhnya segera pergi menemui Hesia. Sementara dia sendiri akan kembali ke kerajaan Jin untuk menyelamatkan Beiji. Di kerajaan Jin, Beiji dihukum atas pengkhianatannya. Kaisar Jin sangat marah karena Beiji rela menjadi pengkhianat hanya demi seorang wanita. Namun Beiji yang merupakan seorang dewa perang kerajaan Jin membuat Kaisar tidak berani gegabah untuk membunuhnya. Di tengah hutan, Hesia dan bawahannya sedang menunggu prajurit tambahan untuk bergabung dengannya. Namun dia merasa ada yang aneh, di mana prajurit tersebut datang lebih cepat dari perkiraan. Yang ternyata para bawahannya itu berniat akan menangkapnya atas perintah Kaisar Yan. Namun dia masih bisa mengatasinya. Dengan bantuan Dong Zhuo, Hesia melarikan diri dari sana. Seorang pelayan melapor kepada Kaisar Jin jika seorang wanita yang mengaku bernama Ping Ting datang menyerahkan diri.
Pingting berkata kepada kaisar jika dia bersedia dihukum asalkan Beiji dibebaskan. Kaisar Jin tahu jika Pingting telah menghafal kitab perang. Dia berkata akan membebaskan Beiji asalkan Pingting bersedia menuliskan kitab perang tersebut untuknya. Selir kaisar menemani Pingting menuliskan kitab militer tersebut. Kesempatan itu digunakannya untuk menyiksa Pingting, untuk melampiaskan kekesalannya karena cemburu kepada Pingting yang bisa membuat Beiji sangat mencintainya. Di tempat lain, Moran menemui Beiji yang terbaring lemah. Dia mengabarkan jika Pingting telah kembali untuk menyelamatkannya. Saat ini Pingting sedang berada di kediaman selir Yun Er. Mendengar hal itu, Beiji segera bangkit dan ingin menemui Pingting. Namun sebelumnya dia harus melewati para prajurit yang menjaganya. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Beiji mendatangi kediaman selir. Dia melihat Pingting dalam keadaan lemah karena disiksa oleh selir. Dengan perasaan marah, Beiji membawa Pingting keluar dari sana. Selir melapor kepada kaisar jika Pingting telah dibawa pergi oleh Beiji. Dia juga memfitnah mereka yang telah melukai tangannya. Beiji membawa Pingting ke hadapan para pasukannya. Di sana dia menjelaskan semuanya jika dia bukanlah pengkhianat kerajaan Jin. Beiji menceritakan masa lalunya bersama Pingting, di mana 20 tahun yang lalu Pingting dan ayahnya telah menyelamatkan nyawa Beiji dan ibunya dari serangan wabah penyakit. Bahkan untuk menyelamatkan Beiji dan ibunya, ayah Pingting harus mengorbankan dirinya. Di hadapan pasukannya, Beiji bersumpah akan melindungi Pingting yang dia anggap telah menjadi istrinya. Jika kaisar memaksa untuk membunuh Pingting, maka dia akan melakukan bunuh diri. Hal itu membuat pasukan mengagumi Beiji. Mereka mendukung jenderal mereka tersebut. Sehingga kaisar yang mendengarnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Hesia sedang mengawasi rombongan kerajaan Bailan, di mana saat ini Kaisar Bailan baru saja meninggal. Rombongan itu dipimpin oleh Putri Yao Tian, yang merupakan pewaris kerajaan Bailan. Dia dikawal oleh Jenderal Gui, yang sepertinya Jenderal Gui menyukai Putri Yao Tian. Hesia mendatangi kemah Putri Yao Tian. Dia membiusnya lalu membawanya kabur. Hesia membawa Putri Yao Tian ke sebuah gurun. Di sana dia memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Jing An dari kerajaan Yan. Hesia menawarkan dirinya bergabung dengan kerajaan Bailan. Dia akan melayani Putri Yao Tian dan menjadikan negeri Bailan menjadi kerajaan yang kuat. Tidak lama kemudian Jenderal Gui dan bawahannya tiba di sana. Kepada mereka, Putri Yao Tian memperkenalkan Hesia yang merupakan Pangeran Jing An. Dia lalu membawa Hesia ke kemahnya. Hal itu membuat Jenderal Gui merasa cemburu. Jenderal Gui yang tidak menyukai kehadiran Hesia lalu menguping pembicaraan mereka di tenda Putri Yao Tian. Namun Hesia mengetahuinya. Hal itu membuat Yao Tian terkesan dan menerima Hesia untuk bergabung dengan kerajaan Bailan. Dongzuo menyelinap ke kerajaan Jin. Dia menemui Pingting untuk membawanya kabur dari sana, di mana Hesia telah menunggu mereka di suatu lembah. Pingting pun mengikuti Dongzuo. Beiji yang mengetahuinya lalu segera menyusul bersama para prajurit. Dia berhasil menyusul Pingting dan akan membawanya kembali. Namun Hesia dan pasukannya telah berada di sana.
Pingting meminta Beiji berjanji untuk tidak menyerang negara Yan selama 5 tahun. Mendengar permintaan wanita yang dicintainya itu, Beiji pun setuju. 好，你既然开口， Beiji mengajak Pingting ikut kembali bersamanya. Dia berkata jika Hesia hanya akan memanfaatkannya. Namun untuk menyelamatkan Beiji dari Hesia, Pingting pun menolak ajakan tersebut. "你也会尝到这锥心之痛，白平亭。" Hal itu membuat Beiji sangat kecewa. Dia pun membawa pasukannya pergi dari sana. Sementara itu Pingting yang sebenarnya mulai mencintai Beiji sangat sedih. Dia terpaksa melakukannya agar Hesia tidak membunuh Beiji. Beiji yang sangat mencintai Pingting memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai jenderal pasukan Jin. Dia memilih untuk hidup mengasingkan diri. Kaisar Jin yang menerima surat pengunduran diri Beiji tidak menyetujuinya. Kaisar tahu jika Beiji mengundurkan diri demi perjanjian 5 tahun kepada Pingting. Kaisar berjanji akan menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat Beiji harus pergi ke negeri Yan untuk menguasai daerah tambang yang telah disepakati sebelumnya. Kaisar yang merasa jika Pingting merupakan ancaman baginya, lalu memerintahkan bawahannya untuk mencari Pingting dan membunuhnya di tempat. Di tempat lain, Hesia menyuruh pelayan membawa Pingting ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah kediaman keluarga Jing An, yang seharusnya dikuasai oleh kerajaan Yan. Pingting penasaran dengan apa yang direncanakan oleh Hesia. Dia melihat para pelayan membawa peti ke sebuah gudang. Pingting pun lalu menyelidiki gudang tersebut. Dia ingin mengetahui isi dalam peti. Namun aksinya tersebut diketahui oleh Hesia. Dia pun lalu membawa Pingting pergi dari sana. Hesia tahu jika sekarang Pingting mulai menyukai Beiji. Untuk menguji kesetiaannya, Hesia bertanya apakah suatu saat Pingting bersedia untuk membunuh Beiji. Hal itu membuat Pingting terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Hesia. Hesia yang mengerti apa yang dipikirkan Pingting lalu pergi dari sana. Selama berada di kediaman Jing An, Pingting selalu dijaga oleh prajurit Hesia. Dia tidak diizinkan untuk keluar kamar. Hal itu membuatnya semakin curiga. Dia bertanya kepada Dong Zhuo tentang apa yang mereka rencanakan. Pingting tahu jika selama ini mereka menyamar sebagai prajurit Liang. Dia juga tahu jika para prajurit di sana adalah orang-orang dari kerajaan Bailan. Namun Dong Zhuo tidak berani untuk menjawab pertanyaan Pingting, di mana Hesia memerintahkan untuk merahasiakan rencana mereka dari Pingting. 先走了。冰姐姐已经不是晋安王，在别的地方。 Di tempat lain, Putri Yao Tian mendatangi Kaisar Jin, di mana selama ini negara Bailan dan Jin adalah sekutu. Saat ini jalur perdagangan di antara dua kerajaan tersebut tertutup. Hal itu disebabkan oleh kerajaan Liang yang tidak mengizinkan kerajaan Bailan menjalin hubungan dengan negara manapun. Kaisar Jin yang mengetahuinya meminta Putri Yao Tian tetap membuka jalur perdagangan mereka. Dia akan melindungi negara Bailan dari kerajaan Liang. 大梁，域外之人何足挂齿？ 谢过陛下。 Pingting yang merasa jika Hesia sudah tidak mempercayainya, dia berniat meninggalkan kediaman Jing An. Namun rencananya itu diketahui oleh Dong Zhuo. Dong Zhuo tidak membiarkan Pingting pergi. Dia lalu membawanya menemui Hesia. Saat itu Hesia sedang berada di depan makam ayahnya.
Dia sangat kecewa karena Ping Ting akan meninggalkan Jing An. Hesia tahu jika Ping Ting melakukan itu karena dia selalu memikirkan Beiji. Ping Ting membantah perkataan Hesia. Walaupun dia meninggalkan Jing An, dia berjanji tidak akan pernah menemui Beiji lagi. Untuk membuktikan perkataan Ping Ting, Hesia lalu mengajaknya untuk menikah. Namun Ping Ting menolak. Dia akhirnya mengakui jika dia memang mencintai Beiji dan tidak bisa melupakannya. Ping Ting tahu jika keputusannya itu membuat Hesia kecewa. Untuk menebus kesalahannya itu, Ping Ting bersedia untuk dibunuh. Namun Hesia tidak bisa melakukannya. Dia lalu menyuruh Ping Ting pergi dari sana. Dia menganggap Ping Ting bukan lagi bagian dari keluarga Jing An. Hesia telah menganggapnya sebagai pengkhianat. Hesia akan melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan ke negara Liang. Namun tanpa diduga, pasukan Yan datang menyergap mereka yang dipimpin oleh Luke. Karena kalah jumlah, Hesia dan yang lainnya pun kewalahan. Beruntung Jenderal Gui datang membantunya. Di kerajaan Jin, Kaisar memberikan selamat kepada Beiji yang telah berhasil menguasai 15 tambang tembaga dari negara Yan. Selanjutnya dia memerintahkan Beiji menyiapkan pasukan untuk menyerang negara Liang. Karena negara Liang belakangan ini sering membunuh orang-orang dari kerajaan Jin yang berdagang menuju Bailan. Walaupun sedikit terkejut, Beiji mematuhi perintah Kaisar tersebut. Kaisar yang senang lalu mengajak para pejabat istana bersulang anggur. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit di tubuhnya. Beiji yang khawatir keadaan Kaisar lalu menemuinya. Di sana dia melihat Kaisar yang menyimpan pil emas yang selama ini dikonsumsinya. Beiji mencurigai pil tersebut, lalu membawanya dan memperlihatkannya kepada Ratu Permaisuri. Ratu menjelaskan jika pil itu diberikan oleh Perdana Menteri Zhang, yang merupakan ayah dari selir Yun-Er, yang dipercaya sebagai suplemen untuk meningkatkan tenaga Kaisar. Di tempat lain, Jenderal Gui dan Hesia menemui Putri Yao Tian. Hesia berterima kasih karena Yao Tian telah menyelamatkannya. Di sini diketahui jika ternyata yang menyerang orang-orang negara Jin sebelumnya bukanlah negara Liang, tetapi itu perbuatan mereka yang menyamar sebagai pasukan Liang untuk sengaja mengadu domba negara Jin dengan negara Liang agar mereka saling berperang. Semua itu adalah ide dari Hesia. Atas keberhasilannya itu, Putri Yao Tian mengangkatnya sebagai Jenderal Kavaleri Kerajaan Bailan. Hal itu membuat Jenderal Gui tidak senang. Dia merasa iri dengan kebaikan Putri Yao Tian terhadap Hesia. Beiji mendatangi Kaisar. Dia meminta lencana kerajaan untuk memimpin pasukan menyerang Liang. Kaisar pun memberikan lencana tersebut. Di sini Kaisar juga menyampaikan rencananya untuk mengatur pernikahan Beiji sekembalinya dia dari Liang. Hal itu tanpa sengaja didengar oleh selir Yun-Er, yang seketika membuatnya tidak senang dengan rencana Kaisar tersebut. Selir Yun-Er menemui Beiji secara diam-diam, yang mana dia menyamar sebagai pelayan istana. Dengan menggunakan nama Ping Ting, dia membawa Beiji untuk bicara berdua.
自己看着办。 Yun-er menyatakan perasaannya kepada Beiji, di mana dia telah menyukai Beiji semenjak mereka berdua masih kecil. Yun-er berkata jika dia bisa membantu Beiji untuk menggulingkan kaisar. Dengan bantuan ayah Yun-er, Beiji bisa mengerahkan banyak pasukan. Hal itu membuat Beiji sangat marah. Dia tidak menduga jika Yun-er memiliki pikiran untuk berkhianat. Melihat Beiji menolak rencananya, Yun-er mengatakan jika Beiji mengabdi kepada orang yang salah, di mana saat ini kaisar telah mengutus orang-orang untuk membunuh Pingting, yang mana menurut informasi, saat ini Pingting sedang berada di negara Liang. Mendengar hal tersebut, Beiji bergegas mengumpulkan pasukan. Dia mengumumkan jika mereka akan berangkat ke Liang saat itu juga. Oke, demikianlah bagian kedua dari cerita General and I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.